Kabinet saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu dokter. Nanti boleh kenalan singkat ya dok, atau saya kenalkan aja langsung. Dokter Eko. Boleh. Dokter Eko Nugroho, yang beliau adalah health entrepreneur. Luar biasa. Ngomong-ngomong, proyek kita gimana nih? Ya, terus pemerhati juga manajemen rumah sakit ya, mantan direktur rumah sakit di Bekasi ya. Kalau salah dok ya. Betul ya? Ya, pernah jadi direktur. Satgas COVID-19 juga. Jadi, dan saya melihat ngikutin banget itu untuk media sosialnya di Facebook. Banyak sekali nih ngebahas tentang tentang COVID-19. Dan kurang lengkap kalau dokter belum sharing di channel saya gitu. Makanya thank you banget sudah bersedia walaupun dengan kondisi yang capek seperti itu ya. Gitu. Enggak ya? Oke. Kalau buat sharing, cerita-cerita, nggak capek kok kita. Udah jadi hobi, sistem hobi. Mantap ini ya, jebolan ini ya. Ya, dok, langsung aja deh. Bagaimana nih pelaksanaan PSBB menurut dokter, efektivitas dan sebagainya? Ya, saya mau lurusin dulu tadi kan dikenalin saya tuh. Oh iya, kenalin deh. Yang nonton nanti bilang nih siapa nih? Kalau Bos Henry kan orang udah pada kenal gitu. Belum. Senior lah yang lebih dikenal. Ngomongnya apa nih? Saya apa gue nih? Terserah, gue aja juga bebas. Gue aja. Umur kita kan masih sama umur kita. Aduh, guanya yang terlalu tua, bos. Bedanya rambutnya aja. Aduh, kepala gue botak ya. Gimana yang diklarifikasi? Jadi saya memang gue sehari-hari sekarang ini sebagai advisor di rumah sakit swasta dan sehari sekarang ini menjabat di salah satu health tech company yang bergerak jadi ini perusahaan startup ya, rintisan startup, tapi bergerak di bidang digital teknologi kesehatan ini sudah cukup lama. Dan sekarang kita lagi ngelola beberapa klinik dan beberapa rumah sakit dengan cita-cita tujuannya untuk menghubungkan masing-masing klinik, masing-masing rumah sakit ini dengan kita punya satu keuntungan buat pasien kita sendiri ya. Ini ada hubungannya sama COVID loh. Kenapa saya ceritanya di awal? Kenapa gue ceritanya di awal? Oke. Jadi background-nya gue itu sekarang ya tadi berkecimpung di dunia health tech. Dan maka tadi kalau misalnya sempat lo singgung soal di media sosial kita ngomongin soal COVID ya, gue tuh gregetan banget sama tata laksana COVID kita, gregetan. Terus satu lagi isunya gregetan tentang ternyata apa yang sekarang ini sedang kami cita-citakan itu jadi soal kayak dipercepat nih sekarang nih. Gitu ya? Kayak dipercepat mesti terjadi gitu loh. Iya, benar. Part of solution gitu loh. Dari yang kita hadapi sekarang. Maka tadi gue perkenalkan, gue bergerak di bidang itu, dan selain itu juga sebagai ketua asosiasi rumah sakit swasta cabang Kota Bekasi. Ya, jadi kalau ngomongin COVID, ngomongin dampak terhadap dunia kesehatan, terhadap dunia rumah sakit terutama, gue udah ngerasain gitu. Dampak luar biasa. Terus satu lagi, gue juga tergabung sama tim kesehatannya Satgas COVID Kota Bekasi. Itu dari Dinkes pemerintah atau bukan ya dok ya? Dari bentukannya wali kota. Oh oke. Dari Kota Bekasi, jadi bentukan wali kota Bekasi. Jadi ada Satgas COVID, kan memang pemerintah negara nasional bikin Satgas COVID. Nah, diturunkan menjadi masing-masing kota daerah punya Satgas. Itu kan padahal kan Satgasnya baru ya. Satgasnya itu baru. Bahkan kemarin saya baru lihat status postingan dari bos. Itu sanksi-sanksi untuk yang Satgas di Bekasi. Tapi kok sekarang malah ada relaksasi PSBB. Gimana tuh? Pada saat Satgas udah ngebentuk sanksi yang begitu perlu waktu panjang untuk memikirkan konsep dan sebagainya. Tapi ternyata pemerintah ada isunya mau bikin relaksasi PSBB. Gimana tuh? Ini juga isu.
Oh masih ya kan? isu ya. Oke. Kan belum kejadian. Iya, ya kan? Iya berarti artinya masih aman lah ya. Masih isu. Oke, saya keep berarti. Ini gini, enggak, bukan dikit. Ini perlu diperjelas ke pemirsanya channel YouTube-nya Bos Henry nih. Gue kayaknya suaranya kecil nih bos, mic-nya agak deketan dikit nih. Agak di ini dikit soalnya. Masa sih? Gitu jelas. Iya, gitu. Oke. Jadi ini kayaknya perlu dijelasin. Perlu dijelasin ya. Isu apa bukan ini perlu kita jelasin isu-isunya ya. Karena gini, presiden kita bilang dia kan punya cita-cita, dia kan punya harapan akhir Mei ini nggak mau tahu mesti turun, kata dia kan gitu, ya kan? Nah, salah satu indikator turunnya itu kan harusnya ada pelandaian kurvanya kasus COVID, penyebarannya harus melandai kan? Nah, kalau itu bisa melandai, maka PSBB harusnya bisa direlaksasi dong. Okay. Nah, berangkat dari situlah makanya ada wacana relaksasi PSBB. Tapi kan ini kan udah mau habis Mei, belum ada tanda-tanda landai itu, masih naik aja. Iya, makanya tadi kan gue bilang itu wacana relaksasi. Buktinya kan fakta-faktanya di lapangan tidak direlaksasi, justru semakin kita perketat. Oke. Jakarta kemarin juga ngeluarin tuh, kalau mau keluar masuk wilayah Jakarta mesti pakai izin, ada surat sekarang kan. Oh gitu, oke. Termasuk di Kota Bekasi sekarang juga baru nih fresh from the oven. Jadi kalau mau keluar masuk wilayah Kota Bekasi, kalau mau kemana-mana mesti ada surat izin dari pemerintah Kota Bekasi dan harus ada pemeriksaan rapid test, bos. Oh gitu, oke. Iya. Rapid testnya harus 2 kali juga, apa gimana? Rapid test. Jadi kalau rapid test itu kalau misalnya teman-teman hasilnya non reaktif, ya itu berlaku cuma 7 hari. Oke. Jadi kalau dari surat keterangan itu, jadi ada nanti keterangan bahwa you udah periksa rapid test dan hasilnya non reaktif, maka lu boleh bepergian. Oke. Tapi kalau hasilnya reaktif harus tes PCR. Saya ngelihat ada satu informasi berita di Bali. Mereka hampir tidak ya menerapkan PSBB, tapi jumlah tingkat kesembuhannya paling banyak. Gimana itu? Ngikutin nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Sekarang kita siapa yang bisa pastiin kalau Indonesia meriksa rapid testnya banyak atau sedikit? Indikatornya banyak dikit apa? Oke. Iya. Indonesia melakukan rapid test banyak apa sedikit? Kita nggak bisa bilang. Nah, sekarang di Bali dia bilang kita nggak rapid test tapi angka kesembuhannya tinggi. Ya itu klaim itu bisa aja. Semua daerah mau menunjukkan angka kesembuhan. Cuma kan pembandingnya apa? Pembandingnya misalnya jika dibandingkan dengan kasus yang ada kan gitu. Jika dibandingkan dengan pemeriksaan kan gitu. Nah kalau daerah Bali dia bilang kami tinggi kesembuhannya gitu ya. Walaupun tanpa pemeriksaan ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Oke. Bisa jadi karena begitu ternyata ya. Oke. Iya. Satu lagi. Sebetulnya rapid test itu salah satu indikator kinerja yang bisa kita ukur. Oke. Gimana maksudnya? Dapat dari cluster gitu kan? Rapid test. Terus? Ini. Kita mau bilang berhasil harus ada ukurannya dong. Oke, setuju. Sekarang gimana lu bisa tahu bahwa program kita menangani COVID itu bisa berhasil kalau nggak ada alat ukurnya? Dikatakan berhasil kalau sebelumnya diperiksa sekian, kasus temuannya sekarang jadi sekian nih. Nah sekarang kalau nggak mau diperiksa, mau bilang berhasil apa nggak, gimana caranya? Jadi harus massal. Iya, semakin banyak yang diperiksa, semakin bagus. Makanya kan spirit di awalnya Satgas COVID itu, semua akademisi itu menyarankan pemerintah memeriksa sebanyak-banyaknya. Jadi penemuan, angka temuannya, deteksinya sebanyak-banyaknya. Cuma kan saat itu kendala kita adalah jumlah rapid test yang tersedia di Indonesia sedikit sekali. Saat itu di bulan Februari, Maret ya kan. Kalau sekarang udah banjir.
Dulu PCR susah banget, sekarang udah banjir PCR di mana-mana. Banjir, oke. Terus yang agak menarik katanya pemerintah tidak akan lagi mengeluarkan data kematian ke kejadian konfirmasi. Itu gimana, Bos? Nah, itu dia tuh. Itu maksud dan tujuannya seperti apa? Apakah supaya tidak panik atau bagaimana? Atau mendingan lo undang ke channel YouTube lo. Oh iya, ya kali aja Bos tahu. Bos kan serba tahu. Sama-sama tanya mendingan. Iya gitu ya. Apa sih maksudnya? Toh di berita yang kita baca itu kan, di link berita yang kita baca, bahkan yang menyampaikan itu juga nggak ngejelasin kenapa alasannya. Iya sih. Akhirnya kita cuma bisa duga-duga. Oke. Kira-kira dugaannya apa? Ya, kalau bisa duga-duga mah banyak. Oh gitu ya. Ya satu aja. Mau dugaan ke arah yang bagus apa arah yang jelek kan gitu. Kan nggak apa-apa yang bagus untuk hal yang menjadi lebih baik lagi, nggak apa-apa. Dugaannya begini. Ya. Kebuka juga artinya. Ya gini sih. Kita kan kita butuh data. Kita butuh kepastian ketika ingin berproses. Kita mau bergerak ke arah sesuatu itu pakai hitung-hitungannya apa sih? Okay. Kalau orang manajemen kan gitu ya. Betul. Kita nggak bisa spekulasi, apalagi kita ngomongin epidemiologi suatu penyakit. Maka dasarnya kan kita mesti ada data. Yang kita olah, kita analisa, gitu. Nah kalau misalnya tujuannya tidak ingin membuat kepanikan di masyarakat, itu bagus. Tapi kalau misalnya data itu tidak dipublish kemudian diartikan oleh masyarakat, ini nggak apa-apa, ternyata nggak banyak sekarang yang mati ya. Itu kan jadinya buruk. Nggak ada public health secara keseluruhan. Orang jadi akan, tanda kutip, agak menyepelekan. Apa karena hashtag Indonesia terserah aja? Mancing nih. Iya, gak tau gua aja Bos. Gua pancing ya. Ya itu kan suara masyarakat. Hashtag Indonesia terserah. Kita kan sekarang statusnya bebas dong. Saya juga main di maksudnya health entrepreneur lah, yang artinya kita sadar kesehatan, kita mau support dengan, maksudnya nggak yang awam banget gitu loh Bos gitu. Sehingga kan punya dasar, punya ilmu yang kita bisa empatkan, kan why not gitu loh. Bos melakukan versinya, saya dan teman-teman saya melakukan versi saya gitu. Ya kan? Emang implikasinya apa sih terhadap dunia entrepreneur dengan gitu ya? Enggak juga sih, saya lebih ke public health-nya itu gitu. Ya kalau entrepreneur kan nanti era 4.0 itu nanti ada klinik itu makin naik nanti. Nanti kita promosi ya. Oke, kembali ke hashtag Indonesia terserah. Hashtag Indonesia terserah itu salah satu, kalau mau saya nih, itu salah satu bentuk sudah di titik puncaknya burnout-nya masyarakat kita atau tenaga kesehatan kita di Indonesia. Hashtag Indonesia terserah itu lahir dari kondisi orang-orang yang sudah taat, orang-orang yang sudah sedemikian rupa berusaha mentaati aturan, tapi akhirnya dipertontonkan perilaku-perilaku yang tidak taat aturan. Bahkan perilaku ini dipertontonkan tidak hanya oleh masyarakat. Kecewanya karena ada pemerintah juga mempertontonkan ketidaktaatan itu. Entah yang mana, jangan ngomong doang loh, hoax kan gitu ntar ya. Contoh yang terbaru, adanya konsernya bagus niatnya. Tapi ketika konser itu memperlihatkan foto bersama tanpa social distancing yang harusnya itu bagian dari edukasi ke masyarakat, akhirnya kan tampilnya mereka berfoto tanpa social distancing. Jadi sekali lagi Indonesia terserah lahir dari kekecewaan orang yang sudah taat. Oke. Orang yang berusaha mati-matian sekarang tetap di rumah nih, udah kehilangan ekonomi. Klinik gue tutup, udah hampir 2 bulan, gak dapat pemasukan.
Kan gadget, Bos. Karena taat. Kan teknologi. Nah, ini beda, ini klinik yang lain. Beda. Oh iya gue tahu dah, banyak banget. Ini klinik punya keluarga. Oke. Prakteknya dokter gigi sama prakteknya dokter kecantikan. Nah, itu kita tutup karena kita berusaha tidak menjadikan sumber penyebaran kepada pasien-pasien kita dan juga kepada dokter kita yang praktek. Kita taat. Okay. Kita berusaha survive, dipertontonkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketaatan. Okay. Beredarlah foto orang ngantri di bandara berjubel. Saya besok kebetulan mau wawancara juga nih salah satu teman yang memang kemarin itu berangkat ke luar kota, tapi sebetulnya karena tugas. Nah, rumah sakit gitu kan. Makanya nanti mungkin dia akan klarifikasi lah sejenisnya seperti itu. Gitu. Oke, Bos. Ya, itu bisa diklarifikasi, tapi dikit lagi, Indonesia terserah lahir karena tadi itu ya. Kita yang taat, kecewa karena dipertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Okay. PSBB tidak ditaati, terus social distancing tidak ditaati, sehingga muncul, ya udah terserah lo mau apa deh. Iya. Selamatin diri masing-masing. Akhirnya kan kita pakai teori, ya udah selamatin diri masing-masing deh. Iya. Atau jangan-jangan ya kita disuruh selamatin diri masing-masing. Oke lah, kalau ngomongin PSBB, ngomongin kebijakan kayaknya panjang banget. Yang saya mau tanya juga banyak banget. Tapi ini pindah yang kedua nih, Bos kan juga kebetulan dulu ya emang manajemen rumah sakit kan, gitu. Ya. Manajemen rumah sakit. Sampai sekarang masih kan sebagai ketua asosiasinya gitu kan. Dan ini nasional, nasional kan? Ya, skala Kota Bekasi cabang. Oke. Mungkin ada sedikit gambaran lah. Ini yang saya agak pertanyakan, mengapa kelompok resiko yang salah satunya adalah ibu hamil masih bekerja sebagai garda terdepan bertugas untuk penanganan pasien COVID-19 seperti yang barusan terjadi ini, tenaga kesehatan, para medis. Ya. Kita mesti pakai rasa empati kita kepada teman-teman di industri rumah sakit